Batu. Oke, setelah Anda dipecat 4 kali sebagai masinis, kini Anda kembali bekerja sebagai masinis. Tapi perlu diingat, jangan sampai Anda dipecat kembali, karena batas tes untuk mantas masinis kami hanya berlangsung sampai 5 kali, kata pelatih masinis. Setelah pelatih berbicara, kamu mengucapkan terima kasih lalu berjabat tangan dengannya. Langkah 1, lulus uji tes masinis, dan setelah itu kamu resmi menjadi masinis kembali. Namun, pas hendak pulang, kamu melihat lulusan calon masinis baru yang sedang jalan bareng. Karena merasa paling pandai dalam menjalankan lokomotif, maka kamu pun samperin mereka buat pamer prestasi dan membuktikan ke mereka kalau kamu itu sepuh. Hei, lu pada lulusan jadi masinis kan? Iya bang, gua dan rekan gua ini udah lulus. Kita udah bisa ngejalanin lokomotif dengan baik dan benar karena kita serius latihan sebelum uji tes. Oh iya? Ngomong-ngomong lu ikutan lulus juga gak bang, kata rekannya. Ikutan lulus? Ya jelaslah, gue ini udah 4 kali lulus uji tes jadi masinis. Kalian berapa kali? Pasti baru pertama kali ya, dasar pemula, katamu sambil tertawa. Sombong banget jadi orang, berantem kita? Udah bang, jangan berantem, kan kita mau daftar jadi masinis abis ini. Biarin aja tuh orang, udah ngata-ngatain kita, biarin aja sampai dia kena karmanya sendiri. Karma? Cih, gua gak percaya, gua gak bakal kena karma sama sekali. Bohong banget lu, balasmu terhadap kata mereka. Mereka sama sekali tidak mendengar balasanmu, karena mereka sudah menjauh dan mulai menaiki mobil mereka. Gitu aja menjauh, kalau baper bilang aja lah baper. Langkah 2, pergi menuju stasiun di siang hari. Langkah 3, kamu tiba di stasiun. Setelah memarkirkan motormu, kamu bertemu dengan mereka berdua lagi dari hari kemarin. Mereka tampaknya sudah mempersiapkan diri sebagai masinis, yaitu menjadi masinis KRL. Melihat mereka, kamu pun memanggil mereka, "Hei, kok kalian jadi masinis KRL sih?" Mendengar perkataanmu, salah satu dari mereka membalas, "Lah, yang penting jadi masinis, emangnya napa?" balas rekannya. "Uji tes kemarin kok jadi masinis KRL, kayak gua dong jadi masinis kereta ekonomi. Bisa berkendara jarak jauh, gak kayak kalian cuma antar kota tahu-tahu penghasilan kecil." Jadi masinis KRL penghasilan kecil? Ngawur lo, KRL itu meski antar kota justru fasilitasnya lebih nyaman dibanding kereta ekonomi. Tahu gak lu? Dibilangin masih aja ngeyel, perkataan lu itu juga ngawur, kereta ekonomi justru lebih aman dan lebih banyak peminatnya. Tahu gak lu sekarang? Tiba-tiba, mereka berdua dipanggil dari dalam stasiun saat di tengah debat antara kamu dan mereka berdua soal jadi masinis. Cepat-cepat, udah dipanggil tuh? Mereka pun langsung bergegas menuju dalam stasiun. Setelah mereka masuk ke dalam, kamu jadi kesal dan merasa setiap kali kamu berbicara dengan mereka, mereka selalu saja pergi, dan itu membuat perkataanmu tidak dapat dipahami oleh mereka dengan jelas. Kalau baper bilang aja, sedikit kata darimu, lalu kamu lanjut masuk ke dalam. Langkah 4, naiki lokomotif kereta ekonomi. Setelah masuk, tunggu para penumpang masuk ke dalam kereta dengan lengkap dan tidak ada yang ketinggalan. Semua penumpang sudah masuk ke dalam hingga peron stasiun kosong, bel stasiun pun berbunyi tanda-tanda kamu harus memulai perjalanan. Langkah 5, mulai jalankan lokomotif dengan rute menuju luar ibu kota. Tetapi, sebelum itu kamu melihat ada mereka berdua yang baru saja memasuki kabin KRL yang letaknya tak jauh dari kereta ekonomi ini. Mereka berdua menjalankan KRL bersamaan dari stasiun ibu kota menuju stasiun pelabuhan.
Lalu mereka mulai berangkat, tapi kamu kepikiran buat ikutin mereka, karena kereta ekonomi dan KRL dicampur sama jalur double track ini. Saat dalam perjalanan, kamu menyapa mereka saat lokomotif dan KRL berdekatan. Hei KRL, kalian sangat lambat, kalau kalian mau ngalahin gua, ayo kejar kereta punya gua. Mendengar perkataanmu, rekannya langsung menaiki kecepatan karena perkataanmu membuat rekannya kesal. Bang, udah bang, jangan dipercepat perjalanannya, biarin aja orang itu, kita harus mematuhi semboyan. Gua gak terima diginiin bang, pokoknya gua gak terima. Kita harus buktikan kalau KRL lebih cepat daripada kereta ekonomi itu, kata rekannya penuh emosi. Rekannya susah buat dibilangin, jadi ini membuat dia menjadi khawatir. Gimana kalau KRL ini melebihi batas kecepatan? Kan itu bahaya. Gara-gara rekannya yang memilih ngebut supaya KRL ini mendahului kereta ekonomi, namun hal itu berbalik menjadi sebuah anjlok dan menabrak pohon hutan tengah ibu kota. Mampus, sok-sokan bilang karma buat gua, tahu-taunya buat elo, katamu saat melihat KRL mereka anjlok dari kejauhan. Langkah 6, tiba di stasiun luar ibu kota pada sore hari. Penumpang pun turun di stasiun luar ibu kota yang sesuai dengan tujuan mereka. Setelah penumpang turun, kamu diperintahkan untuk menaiki lokomotif KA Galuh bersama KA Kahuripan untuk persiapan berangkat dengan rute terpanjang sampai tengah malam. Namun, sebelum diberangkatkan dua teknisi perlu memeriksa terlebih dahulu untuk memastikan mesin dari lokomotif rangkaian berfungsi dengan sempurna dan tak ada kerusakan sama sekali. Saat pemeriksaan mesin berlangsung, kamu justru merasa bosan menunggu teknisi memeriksa mesin lokomotif sebesar itu secara satu persatu. Hal itu sangat membuang-buang waktu saja. Karena tidak mau menunggu, kamu pun main masuk saja ke dalam kabin untuk segera menjalankan lokomotif tanpa perlu menunggu lama. Mesin lokomotif tiba-tiba menyala saat teknisi memeriksa rem roda, dan dia memastikan saat pemeriksaan belum selesai mesin tidak boleh dinyalakan. Masinis di kabin lokomotif kedua merasa mesin lokomotif pertama sudah dinyalakan saat dia sedang membaca koran. Dia berpikir kalau KA Galuh Kahuripan sudah mulai berangkat, jadi dia pun ikutan menyalakan mesin lokomotif kedua ini. Mereka pun memanggil masinis atau seseorang yang ada di dalam kabin lokomotif pertama supaya mematikan kembali mesin lokomotif. Namun, baru saja dipanggil dua teknisi, kamu langsung main menjalankan lokomotif saja, dan mengabaikan peringatan dari teknisi di luar. Mereka memberitahu teknisi lain kalau kereta yang belum selesai ia periksa rem lokomotifnya sudah jalan duluan. Mendengar hal itu,
Teknisi ini hendak mengejar kereta tersebut, namun mereka tidak menyarankan dia untuk mengejarnya, karena sudah terlambat dan mustahil untuk dikejar. Langkah itu berhenti di stasiun yang tersedia saat di tengah perjalanan. Kereta akan kembali berangkat sampai para penumpang turun dari kereta di stasiun tujuan mereka selesai. Di tengah momen-momen penumpang turun dari kereta, dari kejauhan arwah mereka akhirnya telah menemukanmu di stasiun itu. Arwah mereka melayang menuju lokomotif, dan mereka pun melakukan ini pada lokomotif yang kamu naiki. Saat menunggu penumpang selesai turun, tiba-tiba kamu merasakan ada getaran kuat dari luar lokomotif ini. Getaran tersebut terjadi 2 kali, tapi kamu malas cek keluar dan menganggap itu hanyalah efek dari mesin lokomotif yang sudah tua. Mereka berhasil merusak rem lokomotif yang kamu naiki sampai rem tersebut patah dan lepas dari bogie lokomotif. Langkah 8, jalankan kembali kereta menuju rute stasiun terakhir. Mengingat kalau kereta ini akan melalui sebuah jembatan dengan tikungan yang cukup tajam, kamu memutuskan untuk mengurangi kecepatan kereta ini. Namun, saat mengatur tuas rem, sama sekali tidak terdengar suara decitan roda. Biasanya setiap kamu mengatur tuas rem, decitan suara itu selalu ada. Kereta ini tetap terus-terusan melaju kencang di jalur ini dan tidak bisa pelan. Kamu sempat kepikiran mungkin remnya blong. Karena berpikir seperti itu ini benar-benar membuatmu panik. Jika kereta tetap melaju kencang saat berada di posisi jembatan menikung itu, maka kereta akan anjlok dan itu sangat membahayakanmu dan penumpang. Langkah 9, bunyikan klakson panjang sebagai tanda darurat sebelum melewati jembatan itu. Masinis di kabin lokomotif kedua melihat ke lokomotif pertama, karena lokomotif pertama membunyikan klakson panjang sekali. Dia merasa ada yang tidak beres pada masinis lokomotif pertama, jadi dia pun menyeberang antar lokomotif. Setelah dia berhasil masuk, dia pun berkata, "Kenapa bang, kok klaksonnya dibunyiin terus? Rem lokomotif pertama ini belum bang, makanya gua bunyiin terus klaksonnya." Masinis lokomotif kedua pun langsung panik saat kamu mengatakan rem blong. Sebentar lagi, kereta melaju kencang ini akan segera melewati jembatan menikung itu. Di depan sudah terlihat jelas kereta mendekati jembatan menikung itu, dan kalian berusaha keluar dari lokomotif. Kalian terlambat untuk menyelamatkan diri, sebelum melompat dari kabin kecelakaan sudah terjadi. Untung saja penumpang bagian gerbong akhir selamat dan tidak mengalami anjlok, dan setelah itu penumpang mencoba-coba cari jalan keluar. Saat mereka melihat pintu terbuka, mereka yakin kalau itu adalah jalan keluarnya. Para penumpang pun melompat untuk menyelamatkan diri, sehingga hal itu dilakukan oleh penumpang dari belakang yang melihatnya. Tapi naas, ternyata mereka melompat ke arah sungai di bawah jembatan, bukan melompat ke arah tanah. Sungai ini dipenuhi oleh buaya,
dan mereka pun panik dan segera melarikan diri dari sungai. Baru tahu kalau pintu keluar mengarah ke bawah jembatan, para penumpang yang masih ada di dalam gerbong harus tahan sampai pertolongan tiba di lokasi. Moral dalam insiden, sibuk atas diri sendiri lebih penting daripada menyibukkan orang lain, kecuali saat mereka butuh pertolongan.